Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dugaan perundungan dari teman-teman sekolah menimpa seorang bocah 8 tahun di Kota Medan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memutus vonis 3 tahun penjara terhadap Apin BK alias Joni, terdakwa cukong judi daring asal Medan. Saya ajak Anda mencicipi pizza andaliman, perpaduan bumbu khas Sumatera Utara dengan masakan Italia. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Sumatera Utara dalam sepekan terakhir. Kami rangkum dalam Medan Sepekan. Pohon besar di ruas Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Labuan Batu, tumbang menimpa satu mobil pickup yang tengah melintas, serta 3 unit sepeda motor yang terparkir. Posisi batang pohon melintang hingga menutupi ruas jalan besar Kota Rantau Prapat. Selain menimpa 4 kendaraan, pohon juga memutus kabel penyuplai arus listrik di sekitarnya. Akibatnya, rambu lalu lintas padam di sekitar lokasi kejadian. Petugas parkir di sekitar lokasi tumbangnya pohon menyatakan, pohon besar diperkirakan berusia puluhan tahun itu tiba-tiba tumbang saat terjadi cuaca buruk. Seorang warga menunjukkan lahan pertanian yang diambil oleh pemerintah untuk pembangunan jalan lintas seluas 45 meter persegi yang sudah beraspal. Warga klaim pemerintah sudah merusak lahan pertanian milik warga, sehingga mereka menuntut haknya kepada pemerintah setelah selama ini warga hanya berdiam saja dan tidak berani meminta ganti rugi. Warga lainnya merasa sakit hati karena pemerintah hanya mengganti rugi ke salah satu warga Lumban Julu. Dalam gugatan total ada 2 hektar lahan yang digugat. Sejumlah petugas mengambil sampel BBM di rumah seorang warga di Kelurahan Sinasak, Kabupaten Simalungun. Tidak saja mengenangi rumah, sampel air dari pipa yang terhubung dengan sumur juga dikirim ke laboratorium. Pencemaran sudah terjadi sepekan terakhir. Bahkan air yang ditampung dalam sebuah wadah terlihat berbuih, berbau dan berwarna kehijauan. Untuk memastikan air benar-benar tercemar BBM, warga kemudian menyulutnya dengan api dan langsung menyala. Cukong judi Apin BK alias Joni 27 Juni lalu menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Medan. Apin BK dihadirkan secara daring di rutan kelas 1 Tanjung Gusta, Medan. Majelis hakim diketuai oleh Dahlan dalam amar putusannya menyatakan terdakwa Apin BK terbukti mengelola judi daring, melanggar pasal 303 junto pasal 55 KUHP, pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Hakim juga menjerat terdakwa dengan pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Atas perbuatannya, majelis hakim menghukum terdakwa 3 tahun penjara, serta denda 100 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dijatuhi 5 tahun penjara. Selain mendapatkan vonis lebih ringan, sejumlah aset pribadi Apin BK yang sebelumnya disita oleh Polda Sumatera Utara sejak ditetapkan tersangka, diminta dikembalikan kepada terdakwa. Tim Liputan melaporkan. Kisruh kutipan uang masuk bagi siswa baru di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kota Pematang Siantar dibantah pihak sekolah. Mereka membantah setelah adanya kecaman dari orang tua siswa terkait kutipan uang masuk sebesar 1 hingga 3 juta rupiah. Penerimaan siswa baru di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Atoman, Kota Pematang Siantar menjadi perhatian warganet di media sosial. Hal ini karena banyak orang tua siswa mengecam anak yang gagal masuk ke sekolah favorit tersebut. Sempat beredar informasi terkait besaran kutipan uang masuk mulai 1 juta hingga 3 juta rupiah untuk bisa lolos ke Sekolah Madrasah Aliyah Negeri setingkat SMA ini. Pihak sekolah pun membantah tudingan dari para orang tua dan menegaskan proses seleksi telah dilakukan secara transparan. Bahwa proses
rekrutmen atau penerimaan peserta didik baru di MAN itu adalah ada ketentuannya. Ada beberapa komponen yang menjadi penilaian. Kemudian salah satu syarat mutlak adalah tentunya harus mampu tulis baca Al-Quran. Isu yang berkembang itu tentunya untuk langkah kita ambil adalah tetap memberikan pemahaman bahwa MAN tetap melakukan proses itu menurut regulasi, aturan dan pos-pos yang ada. Nah, itu aja tahapan yang kita lakukan ketika ada yang komplain, ada yang keberatan, ketidakpuasan dengan hasil yang ada. Nah, kita sampaikan pemahaman juga bahwa proses itu sudah kita lakukan, tes bersama. Sebelum tes pun kita lakukan sosialisasi. Itulah dasarnya maka kita 11 kelas saat ini yang diterima. Itu aja langkah mungkin sementara yang kita lakukan, Bang. Ketika orang itu bertanya, ada katanya di lapangan seperti ini, tetap kita sampaikan Bapak Ibu, sentuhan-sentuhan itu adalah tetap kita merujuk kepada aturan yang ada. Orang tua siswa diimbau melaporkan orang tak bertanggung jawab yang bisa memberikan janji meloloskan anaknya masuk ke sekolah madrasah aliyah negeri dengan besaran kutipan yang ditentukan. Yana Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Salah satu yang mungkin hanya ada di Sumatera Utara adalah andaliman. Bumbu khas yang rasanya getir ini banyak digunakan untuk masakan tradisional di Sumut. Namun kini bukan hanya makanan tradisional yang menggunakan bumbu andaliman. Ada juga masakan internasional seperti pizza. Ya, pizza andaliman yang dibuat di Balige, Kabupaten Toba. Cerita pizza andaliman diawali dengan seorang turis dari Jerman bernama Thomas yang membuat pizza dengan cara sederhana di rumah Sebastian Huta Barat, temannya di Balige. Pemikiran berikutnya timbul, bagaimana kalau pizza yang dibuat di rumah dipasarkan di depan rumah dengan menggunakan bumbu khas Tapanuli, yaitu andaliman. Nah, kalau ada andaliman, itu memang ada sesuatu yang aneh, maksudnya tidak biasa. Tapi dia coba untuk membuat itu di dalam saus pizza. Itu aja sebenarnya. Thomas itu mungkin karena etos kerja Jermannya memang mantep banget. Dia langsung buka warung itu dan dia langsung buat dough. Itu udah mulai ngantri. Ya? Iya, udah ngantri orang. Langsung viral. Kebayangkan dia Jerman, bule, buat pizza di depan di pinggir jalan. Orang pasti langsung antri. Bagaimana mungkin ada pizza di kampung, itu pertama. Yang kedua, kok ada pizza dengan andaliman gitu loh. Jadi, bahan dasar pembuatan pizza adalah tepung terigu yang telah dicampur dengan adonan, ragi, gula, garam, olive oil yang diratakan. Lalu adonan dibuat bentuk bulat seperti layaknya pizza dan ditaburi bahan topping seperti sosis, keju, saus, sambal, mayones, dan bahan-bahan lain, termasuk bumbu andaliman. Setelah semua tercampur, maka dimasukkan dalam oven. Langkah selanjutnya adalah pembuatan saus. kita buat saus pizza itu pakai tomat ini, lalu pakai bawang bombay dan pakai andaliman. Andaliman itu supaya orang belum banyak tahu ini kak ya? Andaliman Iya, itu andaliman. Ini ya andaliman. Iya. Yang sudah diolah, inilah jadi saus andaliman yang Andaliman ini. nih kayak gini, pakai kacang dia. Oh, Pakai kacang. nah, inilah bumbu rahasianya tadi. Ada yang andaliman yang hanya ada khusus di Toba. Toba. Iya, hanya ada di Toba. Nah, pizza kita udah jadi nih, ya, tinggal siap disantap. Pizza andaliman. Jadi ini yang namanya pizza andaliman, saudara. Toppingnya kelihatan yang hitam ini adalah andalimannya ya. Andaliman. Ini Ada wortel, jagung, kacang panjang, kol. Anda nggak pernah menemukan ada kacang panjang sama kol. sama kol di pizza manapun selain di pizza andaliman. Iya. Rasanya gimana? Saya boleh coba dulu kak ya? Silakan, Pak. Saya boleh coba dulu. Saya ambil yang ada. Saya ambil yang besar. Nah kan, kejunya ini khas pizza, jadi yang kayak lengket-lengket gitu kan, kayak karet. Standarnya keju. Jadi undang-undang perkejuan, perpizzaan masih dapat. Udah lumayan lolos. Nah kan ya? Gimana rasanya?
Rasa andaliman bisa dapat ya. Andaliman tuh saudara ada apa bahasa? Getir. Getir. Getir, Getir-getir. kebas. Kebas seperti rasa kasih sayang. Getir-getir gitu lah ya. Ini harus dicolek. Colek, Colek maksudnya di pizza, saus andaliman ini saus andalimannya ya. Iya. Supaya rasa andalimannya lebih lebih terasa mantap, lagi. lebih terasa. Iya. Coba lagi. Sausnya homemade. Dibuat setiap hari. Coba lagi dicolek dengan andaliman. Lebih mantap. Lebih mantap. Lebih mantap. Ini pizza yang paling enak yang bisa saya makan. Pizza internasional kayaknya kalah nih. Wow. Wow. Terima kasih Kak. Imelda dari Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Hendri Sianipar, Daniel Selanggang melaporkan. Dan laporan kuliner tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.